Halo Bidikers. Hampir semua kalangan selebritis tanah air menaruh respect dengan Lesti Kejora. Stop KDRT, L for Lesti, L for Love. Seperti yang kita tahu, kalau rumah tangga Lesti sedang tak baik-baik saja. Dikarenakan suaminya Rizky Bilar diduga telah melakukan KDRT kepada pedangdut asal Cianjur. Sampai-sampai mantannya yang bernama Volida juga ikut prihatin dengan kondisi Lesti. Berdari kalau kita mengupas karir dan kekayaan Fauzul Abadi, mari kita bongkar. Pemilik nama lengkap Fauzul Abadi atau akrab disapa Faul adalah pedangdut terkenal jebolan Indosiar. Sejak kecil, Faul sebenarnya sudah punya bakat di dunia seni yang menjadi pengisi suara tarian adat Aceh. Dan hal ini terus dijalani Faul sampai ia beberapa kali memenangkan kompetisi menari di Indonesia. Namun uniknya, Faul belum menyadari kalau ia punya bakat dalam bernyanyi dangdut. Sebab pada ajang pencarian bakat di Liga Dangdut Indonesia tahun 2018 lalu, Faul cuma menjadi pendukung Nabila yang juga berasal dari Aceh. Waktu itu, Faul kerap mensupport Nabila setiap tampil di panggung Indosiar. Di tahun berikutnya, giliran Faul yang mencoba peruntungannya di Liga 2019. Setelah melewati alur yang panjang, tak disangka, Faul lolos audisi dan berhasil menjadi perwakilan dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Galau udah yakin bahwa Faul ini akan lolos audisi karena jauh sebelum Faul ikut Liga 2019, pria kelahiran 1995 ini telah tampil di berbagai acara. Bahkan Faul juga kerap mengcover lagu-lagu pop Indonesia. Selain itu, Faul yang aktif di kesenian juga pernah memenangkan berbagai lomba menyanyi, seperti menjadi juara pertama di acara Festival Lagu Aceh. Ngomong-ngomong, Faul sempat menjadi wakil 1 duta wisata setelah memenangkan Bujanggayo 2018 di Kabupaten Benar Meriah. Tak heran, dengan bakat luar biasanya di kesenian, Faul bisa menjuarai Liga 2019. Ya, Faul sukses meraih juara pertama dan mendapat hadiah uang tunai sebesar 500 juta rupiah. Nominal yang diberikan Indosiar memang tak main-main karena Faul berhasil mengalahkan penyanyi lain dengan 34 provinsi yang ikut berkompetisi. Suatu pencapaian yang gokil menurut aku. Ditambah lagi di tahun itu juga Faul kembali menjadi juara pertama di Dangdut Akademi Asia 5. Kalau sebelumnya Lida mengandalkan polling SMS, di Dangdut Akademi Asia cukup berbeda. Karena sistem penilaiannya diambil dari juri-juri dangdut sesuai peserta yang ikut di kompetisi itu. Seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Timur Leste, Filipina, Thailand, dan Indonesia. Jadi kualitas Faul memang sudah tak diragukan lagi, tanpa bantuan dari SMS pun, ia masih tetap meraih juara pertama. Luar biasa bukan? Meski kehidupan Faul sudah jauh berubah, tetapi masa lalunya tak akan dilupakan. Bisa dibilang sangat susah, bayangkan saja saat Faul duduk di bangku sekolah menengah pertama, ia sudah menjadi anak yatim piatu. Bisa dirasakan mungkin duka Faul lebih banyak daripada sukanya. Tapi, aku tetap respect dengan Faul, sebab tanpa kedua orang tuanya pun ia masih kuat menjalani hidup dan berhasil menggapai cita-citanya menjadi seorang penyanyi terkenal. Selain hebat di bidang musik, Faul juga punya pendidikan yang tinggi. Diketahui kalau pedangdut berusia 27 tahun ini berstatus sebagai mahasiswa Magister S2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan jurusan Manajemen Hospital. Apa yang ditempuh Faul sekarang tak lain karena pentingnya menuntut ilmu. Selain berguna di masa depan, juga bisa membantu Faul dalam membuka bisnis atau jadi karyawan perusahaan. Untuk saat ini, Faul memang lebih fokus ke dunia tarik suara. Alasannya, ia punya popularitas yang cukup baik di panggung hiburan tanah air. Apalagi Faul juga sempat mendapat penghargaan di musik dangdut, seperti menjadi pemenang nominasi Duta Provinsi Pria Terfavorit, penyanyi dangdut kolaborasi terpopuler, dan yang terbaru, Faul juga didapuk sebagai penyanyi pria muda inspiratif 2022. Amazing bukan? Tak cuma itu, sebagai seorang penyanyi terkenal, Faul juga mendapat kesempatan berakting di pintu berkah Indosiar. Judulnya adalah Perjuangan Hidup Gadis Penjual Hiasan Kerang yang Penuh Air Mata dan berperan sebagai Andika atau Panji. Oh ya, aku sampai lupa juga nih Bidikers, sebab pedangdut milenial Faul juga punya single lagu, yaitu Bersinar Dalam Jiwa yang dirilis pada tahun 2019 lalu. Saat Faul tengah naik daun, ia pernah diisukan menjalin hubungan asmara dengan Lesti Kejora. Namun sayang,
penyebab mereka pisah dan memilih menjalani hidup masing-masing masih belum diketahui. Paul juga pernah diajak nikah oleh Lesti Kejora. Jadi sebelum ada Rizky Bilar, Paula yang terlebih dahulu punya kesempatan memperistri Lesti. Tapi sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Kini Lesti Kejora diinfokan telah berdamai dengan suaminya Rizky Bilar terkait isu KDRT. Melansir Detik, Lesti juga telah mencabut laporannya di kepolisian. Upaya ini diambil oleh Lesti demi menjaga keberlangsungan rumah tangganya dengan Rizky Bilar. Sebab kita semua tahu kalau Leslar belum terlalu lama membina rumah tangga. Hanya saja masalah baru kembali muncul, di mana pengacara Rizky Bilar marah sebab kliennya itu masih ditahan oleh pihak berwajib. Berpindah ke harta, kira-kira Paul punya apa saja ya, Bedikers? Jadi kalau kita flashback melihat rumah Paul di masa lalu, tampak cukup sederhana. Di bagian depan sepertinya baru diperbaiki oleh keluarga Paul saat ia pulang kampung di tahun 2020 kemarin. Di dalam rumah Paul, sebagian dindingnya ada yang masih menggunakan papan kayu. Tapi itu dulu, sekarang Paul sudah jauh berbeda. Meski untuk saat ini Paul belum diketahui membeli rumah baru, namun aku ada feeling nih, kalau Paul itu tinggalnya di apartemen mewah atau di hotel. Paling rendahnya sih Paul kontrak lah di daerah sekitar Jakarta, supaya pekerjaannya itu tidak jauh-jauh amat ya dari lokasi tempat tinggal. Namun aku ada info yang lebih menarik nih Bedikers. Jadi Paul ini punya satu unit mobil mewah berwarna putih. Dilihat dari tampilan luar, mobil Paul ini adalah Toyota Altis yang keluaran 2020. Soal harga, mobil ini bernilai 565 juta rupiah. By the way, mobil ini dilengkapi mesin bensin QZR FXE dan dinamo listrik untuk kapasitas 1800 cc. Untuk tampilan luar, Toyota Altis memiliki lampu LED bagian depan dan belakang yang terlihat sangat menarik. Ditambah lagi, bagian kakinya juga disematkan velg dan dibalut dengan ban berukuran 17 inci. Selain mobil ini, Paul juga punya satu unit mobil Jeep Wrangler Rubicon berwarna hitam yang sempat diunggah di akun Instagramnya. Untuk harganya di tahun 2022, Jeep Wrangler Rubicon dibanderol seharga 1,6 miliar rupiah. Wah, mehong banget ya. Padahal penghasilan Paul dalam sekali manggung masih jadi misteri alias tak diketahui. Tapi kok ya bisa beli mobil yang harganya begitu fantastis? Apalagi postingannya di Instagram. Kita lebih dibuat bingung ya Bedikers, karena belum lama ini Paul baru saja jalan-jalan ke Eropa. Jadi menurut Bedikers, honor Paul dalam sekali manggung berapa nih? Jangan lupa tulis di komen ya.